Tonton dulu Pak Regi. Biar di screenshot sama Pak Hendro. Siap. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Ini materinya tentang apa nih Pak? Kebijakan penyediaan infrastruktur melalui KPBU oleh Pak Regi Perdana, SHLLM. Mau saya bacain nggak Pak ini Pak, profilnya? Kayak apa ya, langsung dimulai aja ya Pak ya? Dimulai boleh. Iya deh, langsung dimulai deh Pak. Kalau mau memperkenalkan diri boleh Pak. Share aja webcamnya. Kayak apa ya? Selamat memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Mbak Mutiara, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian, walaupun secara online ya, bukan tatap muka gitu ya. Kalau wajah saya tadi mungkin Bapak dan Ibu sudah melihat gitu ya. Ya kira-kira seperti itulah tampilannya. Saya nggak seganteng Bapak dan Ibu, jadi saya selalu nggak pede kalau di depan kamera Bapak dan Ibu. Tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat kita untuk berdiskusi pada malam hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin saya Regi Perdana, saya bekerja di Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tugas kami sehari-hari memang sangat erat kaitannya dengan KPBU. Dan KPBU adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Atau kalau di dalam bahasa Inggris itu disebut Public-Private Partnership. Nah, sebetulnya Bapak dan Ibu ya, apa yang saya mau sampaikan pada malam hari ini sebetulnya adalah pengadaan juga gitu ya, pengadaan barang dan jasa. Hanya saja pengadaan barang dan jasanya itu kita nggak ikut rezim Perpres 16. Kita ikutnya rezim Perpres 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha di dalam penyediaan infrastruktur. Nah, nanti kita akan lihat KPBU atau PPP itu kalau di regulasi kita itu seperti apa. Nah, jadi pada malam hari ini saya akan bercerita dulu tentang kebijakan dan regulasinya serta konsepnya itu seperti apa gitu ya. Nanti ya atau besok ya Bapak dan Ibu itu akan mendengarkan ya dari narasumber yang lain itu terkait dengan yang pertama itu adalah proses pengadaannya, proses lelangnya ya itu seperti apa. Kemudian nanti besoknya lagi ya di tanggal 15 ya, di tanggal 15 nanti Bapak dan Ibu itu akan bertemu dengan narasumber yang lain yaitu terkait dengan bagaimana cara menyusun kontrak dan memanage kontrak PPP atau kontrak KPBU. Jadi kalau kontrak KPBU Bapak dan Ibu ini adalah kontrak jangka panjang. Jadi pengadaan barang dan jasa yang bukan cuma setahun, bukan cuma 2 tahun atau multi years yang cuma 3 tahun ya, tetapi ini bisa ya lebih dari 10 tahun. Ya maksimal itu 50 tahun. Nah, jadi selama jangka waktu kerjasama ya yang jangka panjang tersebut ya itu perlu ada manajemen kontrak yang baik ya. Tentu manajemen kontraknya ini lebih kompleks, lebih rumit daripada kontrak manajemen yang berlaku di Perpres 16 gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ya di hari terakhir di tanggal 16 ya nanti Bapak dan Ibu akan bertemu juga dengan narasumber yang akan bercerita ya tentang tantangannya apa, kemudian success story-nya apa ya dari narasumber ya yang berikutnya. Nah, jadi selama 4 hari ini kita akan banyak berdiskusi ya terkait dengan proses PPP atau KPBU dari mulai konsepsi dasar, regulasi, pelaksanaan lelang, kemudian nanti kontrak manajemennya, hingga kemudian cerita yang sukses-suksesnya seperti apa gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, nanti kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan-pertanyaan ya, silahkan saja ditanyakan ya. Tidak harus menunggu sampai saya selesai ya. Di tengah
jalan pun ya, kalau Bapak dan Ibu punya pertanyaan, silahkan dilambaikan tangannya ya, silahkan dibuka bertanya, baik itu secara langsung ya, atau menggunakan teks ya. Nanti kita akan diskusikan ya. Jadi tidak ada tanya jawab khusus ya, Bapak dan Ibu. Nah ini slide berikutnya kita akan lihat ya, ini adalah contoh-contoh tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ya, yang nomor satu misalnya itu faktual ya, itu faktual terjadi itu di Jalan Haji Rasuna Said Jakarta ya. Infrastrukturnya sudah dibangun ya, kerjasama sudah dilakukan, tetapi di tengah jalan ya kerjasamanya mandek. Ya, kerjasamanya mandek, kemudian infrastrukturnya itu nggak bisa dibongkar tuh. Ya, infrastrukturnya nggak bisa dibongkar ya, sampai sekarang itu tetap ada. Nah, ini adalah contoh yang proses ya penyiapannya itu kurang sempurna ya. Nanti kita akan lihat ya seperti apa ya proses penyiapan proyek infrastruktur yang baik dan benar itu seperti apa gitu ya. Nah kemudian yang nomor dua ya. Nah ini nomor dua, ini sering kerap terjadi pula Bapak dan Ibu terkait dengan pembebasan lahan. Ya, tantangan pembangunan infrastruktur itu adalah pembebasan lahan. Kita sudah berkontrak dengan penyedia ya, kalau rezim Perpres 16, atau sudah berkontrak dengan badan usahanya, ternyata tanahnya belum siap. Nah, ini acap kali terjadi di kita gitu ya. Belum lagi yang terkait dengan kualitas bangunan yang jelek seperti nomor 4, sehingga infrastruktur itu rusak atau salah desain seperti yang terjadi di nomor 3 gitu ya. Belum lagi keberatan NGO, dan yang paling menakutkan ya di era sekarang ini adalah terkait dengan aspek pidana ya, terkait dengan apa yang sering ya kita dengar di media kah gitu ya, atau di berita-berita kah ya, terkait dengan proses pidana. Banyak sekali ya pelaku-pelaku infrastruktur yang kemudian harus gitu ya berhadapan dengan aparat penegak hukum ya. Ya ini yang kemudian kita perlu berhati-hati. Nah harapannya dengan pemahaman ini, dengan informasi yang saya sampaikan ini, kita semua akan mendapatkan infrastruktur yang baik ya. Kemudian juga tentu dari sisi hukum pun baik. Kita tidak akan terkena permasalahan ya. Kenapa infrastruktur itu begitu penting, Bapak dan Ibu ya? Kalau pada periode pertamanya Pak Presiden Jokowi itu infrastruktur selalu digenjot, selalu dibangun, ya karena memang infrastruktur itu berdampak besar, ya signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ya. Mau pintar, tentu harus ada sekolahnya. Mau pintar, tentu harus ada listriknya, ya. Kemudian mau punya pekerjaan, tentu harus ada pabriknya. Pabrik bisa datang, investor datang kalau listriknya ada, kalau jalannya ada, kalau airnya ada, gitu ya. Nah, disitulah kemudian kenapa infrastruktur menjadi penting ya di dalam rangka mengangkat pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi apa yang digagas Pak Presiden Jokowi pada periode pertamanya ini masih sangat tentu sangat luar biasa dan kita harus sambut. Satu hal yang menarik Bapak dan Ibu ya, kondisi infrastruktur kita itu sebelum reformasi ya, dengan reformasi itu ternyata bagusan sebelum reformasi Bapak dan Ibu ya. Itu adalah fakta-fakta yang kemudian perlu kita cermati ya. Maka kemudian Pak Jokowi presiden kita itu begitu eager untuk membangun infrastruktur. Ya beberapa hal sudah dilakukan dan diupayakan, namun tentu ya itu masih bisa ditingkatkan lagi ya, harapan kita masih bisa dikembangkan lagi gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian ya, ini adalah kerangka infrastruktur ya yang ada di RPJMN ya 2020-2024 ya. Ini masih rancangan teknokratis karya, ini masih dari sisi government side ya. Nanti rancangan ini itu akan dibawa kepada presiden yang terpilih ya. Nanti setelah Pak Jokowi ditetapkan, ini akan dibawa pada Pak Jokowi. Nanti tentu ada proses politis di situ. Ya 3 bulan setelah pelantikan maka akan ditetapkan sebagai RPJMN. Ya walaupun Pak Jokowi ya di dalam kampanye-kampanye itu selalu menekankan tentang peningkatan SDM, tetapi infrastruktur itu tidak ditinggalkan, tidak dilupakan. Tetap infrastruktur menjadi satu hal yang utama gitu ya. Di samping
peningkatan SDM ya. Ya ini yang kemudian harus kita support, harus kita dukung ya terkait dengan rencana pembangunan infrastruktur, baik itu infrastruktur layanan dasar seperti misalnya air ya, kemudian rumah yang layak huni gitu kan, kemudian ketahanan bencana, keamanan, keselamatan dan lain sebagainya, maupun infrastruktur yang bersifat infrastruktur ekonomi gitu ya. Nah, kalau infrastruktur ekonomi Bapak dan Ibu ya tentu kita akan berbicara tentang 3 prioritas unggulan. Yang pertama itu adalah pertanian, ya, perkebunan, kelautan, perikanan, ya, kemudian industri pengolahan, jasa dan pariwisata. 3 sektor unggulan inilah yang diyakini itu akan meningkatkan pertumbuhan. Nah, sehingga infrastruktur yang dibangun itu dalam rangka mendukung 3 unggulan tersebut ya. Mendukung pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, mendukung industri pengolahan, mendukung industri jasa dan pariwisata. Ya, ini yang coba digagas ya untuk 5 tahun ke depan. Infrastruktur perkotaan itu juga jangan dilupakan Bapak dan Ibu ya, karena mayoritas penduduk kita diprediksi ya itu akan lebih banyak penduduk yang tinggal di perkotaan ya. Desa-desa itu berkembang menjadi kota gitu ya. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Kalau 10 tahun lalu Bapak dan Ibu itu datang ke Cikarang misalnya atau ke Lemah Abang ya, itu desa ya, kemudian yang bertransformasi menjadi perkotaan ya. Sama juga gitu ya, Bekasi 20 tahun yang lalu gitu ya, atau 15 tahun yang lalu ya, itu seperti desa ya, sekarang sudah menjadi perkotaan ya. Tentu Bapak dan Ibu ya, pembangunan-pembangunan ini itu membutuhkan dana yang luar biasa, dana yang tidak sedikit gitu ya. Uangnya dari mana? Apakah APBN kita akan mampu? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu saja banyak disampaikan oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Ini bombastis banget ya. Ini keinginannya banyak banget ya. Itu duitnya dari mana? Masa mau ngutang lagi? Masa mau pinjem lagi gitu kan? Padahal pinjaman kita itu walaupun masih di bawah batas ambangnya ya yang ditentukan oleh undang-undang ya. Kalau nggak salah itu 30% dari GDP ya. Tetapi biasanya utang itu menjadi sebuah komoditas ya, diskusi ataupun bahkan komoditas politik. Sehingga kemudian kita harus kreatif mencari sumber-sumber pendanaan lain untuk membangun infrastruktur. Kalau tadi kan kita sudah meyakini itu, infrastruktur yang baik itu akan meningkatkan kesejahteraan, akan meningkatkan perekonomian. Ya, agar infrastruktur yang baik kita perlu uang. Nah, uangnya itu sebisa mungkin kita hindari ya pinjaman dari luar negeri lah, misalnya seperti itu. Ya, nah ini yang selalu Pak Presiden arahkan, sampaikan kepada kita semua, bukan kepada pemerintah saja, tetapi juga pada masyarakat dan terutama dunia usaha. Ya, Pak Jokowi itu sangat mengharapkan peran serta dari dunia usaha untuk membangun infrastruktur. Ya, karena swasta itu diyakini bukan cuma punya uang, tapi juga punya knowledge, punya keterampilan, punya keahlian, punya kemampuan, ya. Apalagi kemudian kapasitas fiskal kita itu yang sangat terbatas, gitu ya. Nah, kalau dari sisi peraturannya itu udah ada PP 17 2017 yang bercerita bagaimana mensinergikan, mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan baik yang bersifat dari pemerintah maupun dari pihak swasta, gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ya, kalau Bapak dan Ibu lihat ya kebutuhan ya infrastruktur kita ya atau investasi infrastruktur kita, berapa banyak sih duit yang kita butuhkan kalau kita mau mencapai tadi ya cita-cita kita membangun infrastruktur yang begitu banyak. Kalau kita mau mendapatkan tingkat pertumbuhan yang relatif baik, paling enggak itu sekitar 5,8 atau sampai 6% lah ya. Itu dibutuhkan sekitar 6.445 triliun rupiah. Wow, duit yang lumayan banyak ya, banyak banget bahkan ya, yang dibutuhkan selama 5 tahun ke depan. Utang kita kurang lebih sudah hampir sama ya, itu sudah 6.000 triliunan juga gitu ya. Nah maka
Kalau kita menambah hutang lagi, ya walaupun tadi itu masih di bawah ambang batasnya yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi kita harus mulai berpikir kreatif financing, gitu ya. Swasta, ya kalau Bapak dan Ibu melihat segitiga terbalik di slide ini, ya swasta itu yang menjadi harapan utama, ya. Kita mengundang swasta untuk melakukan proses pembangunan, ya. Agar swasta itu berminat untuk terlibat dalam proses pembangunan, maka perizinan itu harus dipermudah. Kepastian usaha itu harus diciptakan dengan baik. Insentif itu juga harus diberikan, ya sehingga swasta itu tertarik, gitu ya. Bapak dan Ibu kalau melihat Jakarta, ya seperti sekarang, itu jangan pikir Jakarta itu dibangun oleh pemerintah, ya. Kalau Bapak dan Ibu yang pernah ke daerah Pondok Indah, ya Pondok Indah itu bukan yang bangun, itu bukannya pemerintah, yaitu Ciputra membangun Pondok Indah, swasta yang membangun Pondok Indah, ya. Begitu juga dengan SCBD, komplek-komplek bisnis lainnya, itu swasta yang bangun, Pak, gitu ya. Pemerintah hanya memberikan kesempatan, pemerintah hanya memberikan perizinan, pemerintah hanya memberikan insentif, ya, dan buktinya akan seperti itu. Mungkin kalau Bapak dan Ibu juga di daerah, ya, atau mungkin di antara Bapak dan Ibu di sini ada pejabat daerah yang bisa mengambil keputusan, yaitu jangan alergi dengan pihak swasta, gitu ya, jangan alergi dengan pihak swasta. Undang investor itu dengan tangan terbuka. Tapi tentu apa yang digagas, apa yang dibangun itu dalam rangka untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik, bukan untuk kepentingan swasta semata-mata, gitu ya. Nah ini kemudian itu yang paradigma baru yang kita kembangkan. Nah yang berikutnya Bapak dan Ibu, ya kadang itu banyak proyek-proyek yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan nilai manfaat ekonomi yang tinggi, namun ya tidak layak secara komersil, gitu ya. Swasta itu nggak berminat, gitu ya. Atau di situ layak komersil kalau ada government support atau ada dukungan pemerintah, gitu ya. Nah, maka kemudian Bapak dan Ibu, ya skema yang bisa kita kembangkan itu adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau public-private partnership, gitu ya. Hal ini yang kemudian coba kita kembangkan, kita atur, ya di dalam peraturan perundang-undangan, gitu ya, di dalam peraturan perundang-undangan, ya. Nah, pada area inilah kita akan mendiskusikan apa yang menjadi subjek diskusi kita pada malam hari ini. Nah, kalau dengan PPP itu ternyata sudah quote and quote istilahnya muntah, nggak ada yang mau, Bapak dan Ibu, baru kemudian kita akan meminta BUMN, BUMD, ya untuk melaksanakan pekerjaan, ya. Baik itu yang sifatnya joint venture di antara BUMN atau BUMD, sinergi antara BUMN dengan BUMD, gitu ya, atau yang sifatnya penugasan, ya. Kalau lihat segitiga yang kedua dari bawah itu adalah penugasan, ya, disuruh, ya, dipaksa BUMN atau BUMD untuk melaksanakan proyek yang sebetulnya itu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Baru yang terakhir, last resort, itu adalah APBN atau APBD. Nah, inilah paradigma, ya, paradigma yang kita kembangkan. PPP, KPBU itu ada di urutan kedua dari atas, gitu ya, urutan kedua dari atas. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih PPP itu? Apa sih KPBU ini, gitu ya? Mungkin kalau Bapak dan Ibu sekalian, saya nggak tahu, ya, Bapak dan Ibu sekalian di sini sudah memiliki pemahaman yang cukup atau belum, ya, terkait dengan PPP, ya. Tapi nampaknya ada Pak Ari Turiandoko, ya. Selamat malam Pak Ari, ya. Ini juga salah satu tokoh nih, ya, tokoh PPP, ya, yang akan menjadi narasumber Bapak dan Ibu, ya, untuk hari terakhir nampaknya, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, PPP, Public Private Partnership, ya. Public Private Partnership, Bapak dan Ibu, ya, ini sebetulnya sesungguhnya itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu adalah pengadaan, ya, pengadaan barang dan jasa, gitu ya, yang memang skemanya berbeda dengan skema Perpres 16, gitu ya.
PPP ya, public private partnership, Bapak dan Ibu ya. Sederhananya ya, kita ingin ya punya gedung atau punya infrastruktur ya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Contohnya apa? Jalan ya, sekolah, rumah sakit. Kita pengen punya rumah sakit gitu ya. Tetapi kita ada keterbatasan fiskal. Kita ada keterbatasan knowledge, pengetahuan misalnya untuk mengelola dan mengoperasikan. Maka yang kita lakukan adalah mencari perusahaan ya yang mampu untuk membangun rumah sakit ya, yang mampu untuk mengelola rumah sakit ya sekian waktu tertentu misalnya ya. Dan juga yang paling penting adalah mampu untuk menyiapkan pembiayaannya, pendanaannya. Ya, beda ya dengan Perpres 16, kita hanya mencari perusahaan yang mampu membangun ya, tapi kita punya duit. Ya, kalau ini kita mencari perusahaan yang bukan cuma mampu membangun, tetapi juga dia mampu memelihara ya sekian jangka waktu tertentu, dan dia juga mampu untuk mencari sumber pendanaan. Ya, nah kalau Bapak dan Ibu lihat pokok pemahaman KPBU yang ada di bawah ya, di kotak bawah ya, kata kunci yang ada dalam definisi KPBU menurut Perpres kita yaitu adalah kerjasama pemerintah ya dengan badan usaha ya, badan usaha ya, bukan badan hukum, bukan yayasan, bukan NGO, bukan LSM ya, tetapi badan usaha ya, baik itu bentuknya PT ya, koperasi, badan hukum internasional gitu ya, atau BUMN atau BUMD gitu ya. Nah, ini adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk kepentingan umum ya, untuk kepentingan umum ya. Banyak ya proyek-proyek infrastruktur ya yang diperlukan, tetapi itu bukan untuk kepentingan umum. Nah, kalau ada proyek infrastruktur bukan untuk kepentingan umum, yaitu tidak bisa dilaksanakan dengan skema KPBU ya. KPBU kata kuncinya adalah untuk kepentingan umum, untuk masyarakat ya. Infrastruktur yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah gitu ya. Jadi kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha untuk kepentingan umum yang spesifikasinya itu telah ditetapkan oleh kita, oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah sudah menentukan layanannya ingin seperti apa ya, outputnya ingin seperti apa ya, tapi spesifikasi yang kita maksud di sini itu tentu berbeda dengan spesifikasi teknis yang ada di Perpres 16, berbeda dengan DED gitu ya. Kita di sini hanya berbicara pada tataran output ya, pada tataran service yang diinginkan gitu ya. Nah, kemudian kata kunci lain lagi sumber daya ya, uang. Bisa sebagian dari pemerintah ya, sebagian swasta atau seluruhnya dari badan usaha gitu ya. Kenapa seluruhnya dari badan usaha? Bisa gitu ya, semua ditanggung oleh badan usaha kalau badan usahanya mau. Tetapi ada kalanya ya, badan usahanya itu nggak mau gitu ya, kalau dia harus menanggung semua ya. Karena kalau dia menanggung semua, investasinya itu nggak akan kembali, nggak akan balik ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, hal yang harus Bapak dan Ibu ingat bahwa KPBU itu bukan CSR, bukan sumbangan dari pihak swasta ya, tetapi adalah investasi. Sebagai investasi, maka uangnya harus kembali ya. Ada beberapa proyek yang memang mature, matang. Artinya dari tarif misalnya ya yang dibayarkan oleh masyarakat itu sudah dapat mengembalikan investasi. Jalan tol lah ya, jalan tol Bapak dan Ibu ya. Swasta ngebangun pakai uangnya sendiri, semuanya uang swasta, kemudian mendapatkan pengembalian dari tarif ya. Dari tarif itu sudah cukup ya, swasta mendapatkan pengembalian investasi plus keuntungan yang wajar. Tapi ada kalanya proyek itu dibutuhkan oleh masyarakat ya, tetapi kalau dari tarif itu nggak akan tercukupi, nggak akan terpenuhi ya. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam konsep PPP tarif ya itu ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah yang menentukan tarif. Ya, swasta boleh bangun, boleh ambil tarif, tetapi dia tidak boleh menentukan besaran tarif. Jalan tol saja ya, tarif ditentukan oleh Kementerian PUPR. Kalau mau naik, dia harus minta izin ya, approval dari Kementerian PUPR ya. Nah, sekarang kembali.
kepada proyek yang tidak diminati oleh swasta kalau nggak ada government support. Kalau sebagian itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Ya, SPAM, sistem penyediaan air minum, ya, unggulan. Nilai proyek 2,1 triliun. Ya, sementara tarifnya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kalau nggak salah itu Rp4.000 per meter kubik. Kata swasta, ya, hei Bapak pemerintah, Pak D, nah, karena kalau SPAM unggulan kan PJPK kita sebut, penanggung jawab proyek kerjasama, atau pihak pemerintah yang mewakili untuk melakukan penandatanganan itu adalah Gubernur Jawa Timur, ya, pada waktu itu Pak Dekarwo gitu ya, bilang, Pak D, kalau nilai 2,1 triliun, tarifnya 4.000, ya nggak bakal balik duitku Pak D sampai dunia kiamat gitu kan, nggak akan mau swasta. Maka kemudian untuk memperkecil beban yang ditanggung oleh swasta, sehingga dengan tarif Rp4.000 swasta itu tertarik, maka kita kenal adanya yang namanya dukungan pemerintah, gitu ya. Pemerintah menanggung sebagian konstruksi, ya. Dalam konteks SPAM unggulan, Kementerian Keuangan itu memberikan grant kepada proyek. Sekali lagi grant kepada proyek, bukan kepada si swasta. Ya, grant kepada proyek. 800 miliar kalau nggak salah dikucurkan oleh Kementerian Keuangan. Kementerian PUPR melalui dana DAK nyumbang pipa-pipa besar. Ya, sehingga sebagian ditanggung pemerintah, sebagian ditanggung swasta. Swasta ya itu akan tertarik ya untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan selama 20 tahun. Karena di situ ada sebagian didukung oleh pemerintah gitu ya. Banyak proyek-proyek yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi kalau ditanggung oleh swasta semua itu nggak akan masuk gitu ya. LRT, MRT itu mahal banget dan kalau dari tarif saja ya yang ditetapkan pemerintah itu nggak akan balik. Maka kemudian nanti kita akan kenal ya beberapa skema dukungan pemerintah, ya baik itu grant, subsidi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah karena tadi kata kuncinya untuk kepentingan umum, ya maka jangan bikin proyek yang tidak untuk kepentingan umum, apalagi kalau ada government support di situ. Wah, celaka 12 gitu ya. Itu kita bisa digantung oleh masyarakat, jangan-jangan kita juga digantung oleh KPK gitu ya. Nah, kemudian kata kunci berikutnya ada pembagian risiko gitu ya. Karena ini adalah kontraknya jangka panjang, Bapak dan Ibu ya. Sejak awal itu diidentifikasi. Kira-kira nanti kalau pas konstruksi resiko apa yang akan terjadi. Kalau pas lagi masa pemeliharaan, operasi, itu resiko apa yang terjadi. Nah, sejak awal itu kemudian diidentifikasi resiko-resikonya apa. Nah, nanti kemudian ya dari resiko-resiko itu ditentukan ya. Resiko ini itu akan menjadi beban siapa? Apakah beban swasta atau beban pemerintah? Gitu ya. Nah, itu diidentifikasi ya. Jadi di dalam KPBU itu ada identifikasi resiko. Nggak semua ditanggung oleh pemerintah, nggak semua juga ditanggung oleh swasta, tetapi dibagi secara adil dan berimbang. Pada umumnya ya yang ditanggung oleh pihak swasta itu kalau terjadi misalnya kegagalan konstruksi, ya sudah dibangun, ya dipelihara oleh swasta selama misalnya 20 tahun. Tiba-tiba di tahun kelima itu ambruk, roboh. Nah itu maka akan menjadi beban dari pihak swasta. Ya, kalau Perpres 16 kan begitu serah terima pekerjaan diperiksa oleh penerima hasil pekerjaan, ya jangka waktu pemeliharaannya sudah selesai, ya setelah itu resiko pindah kepada pemerintah. Kalau ada kerusakan, pemerintah yang harus perbaiki. Nah kalau di KPBU, ya di PPP itu enggak seperti itu. Ya. Maka kemudian manfaat KPBU, Bapak dan Ibu ya, kalau menurut terawangan kami ya, itu ada 3 tuh paling nggak tuh. On schedule, on budget, on service ya. Kenapa on schedule? Balik tadi ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Siapa yang memberikan pendanaan?
ya. Siapa yang mengeluarkan investasi? Tentu adalah pihak swasta. Kapan dia akan mendapatkan pengembalian investasi? Tentu kalau proyek itu sudah beroperasi. Bikin jalan tol 2 tahun, swasta itu nggak kepengen Pak molor sampai 3 tahun, apalagi molor 4 tahun. Karena tarifnya itu nggak akan bisa dia segera dapatkan. Pengembalian investasi itu nggak akan segera dia dapatkan. Maka dia akan sangat ketat dengan schedule. Gitu ya. Karena dia sudah punya hitung-hitungan kapan dia akan menerima pengembalian investasi. Beda dengan Perpres 16 Bapak dan Ibu ya. Duitnya duit pemerintah gitu ya. Swasta nggak akan berpikir ya pengembalian investasi. Pokoknya gue bangun kalau telat ya udah telat gitu kan. Paling dikenakan denda keterlambatan. Kalau ini enggak gitu ya. Kalau ini enggak. On budget ya. On budget ya. Tadi Bapak dan Ibu, uang ya itu investasi dari swasta. Tentu yang namanya swasta dia akan berpikir sangat efisien ya. Dia nggak mau tuh over budget. Dia nggak pengen ya terjadi pembengkakan pembiayaan ya. Maka dia akan sangat ketat dengan mengontrol budget ya. Kalau pemerintah ya kadang ya ini saya mohon dikoreksi kalau saya salah. Kita suka merasa itu bukan duit kita lah ya. Kalau nanti ada pekerjaan tambah ya tinggal keluarin aja duitnya gitu kan. Belum lagi kalau ada trouble ya, ada permasalahan ya, kita secara nggak sadar tuh mengeluarkan biaya-biaya untuk rapat, untuk panggil narasumber ya, untuk studi lapangan, survei lapangan, kunjungan lapangan dan lain sebagainya. Ya itu sebetulnya itu juga biaya yang besar. Swasta nggak pengen Pak. Ya. Swasta nggak pengen, dia akan ketat dengan budget. Ya, walaupun dia ketat dengan budget, ya, tetapi service, ya itu tentu akan on service. Dia nggak pingin, ya, kualitas infrastrukturnya itu nggak bagus, karena dia yang akan menanggung beban, ya, pemeliharaan selama 20 tahun, ya. Dia hemat-hemat tuh Pak, ngurangin bahan baku Pak, ya, waktu pembangunan, waktu konstruksi. Semennya dikurangin, besinya dikurangin, nggak akan mau dia Pak. Karena begitu ada kerusakan itu menjadi tanggung jawab swasta, menjadi tanggung jawab badan usaha, ya. Nah, makanya itu adalah on service, ya. Dia akan membuat bangunan dengan kualitas yang baik supaya ongkos pemeliharaannya itu tidak menjadi besar, ya. Nah ini adalah menariknya KPBU, Pak. On schedule, on budget, on service gitu ya. Maka kemudian Bapak dan Ibu ya, kita patut ya perlu mendorong KPBU ini sebagai salah satu alternatif ya, bukan sumber pembiayaan atau financing, tetapi salah satu alternatif proses pengadaan barang dan jasa gitu ya. Nah ini nanti bisa dibaca saja kira-kira beberapa hal yang bisa menjadi keunggulan dari KPBU dibandingkan dengan Perpres 16 ya. Nanti bisa Bapak dan Ibu baca sendiri ya. Nah, ini adalah manfaat KPBU ya. Manfaat KPBU Bapak dan Ibu sekalian ya. Sangat erat kaitannya dengan kemampuan fiskal ya. Sangat erat dengan kemampuan fiskal gitu ya. Sangat erat dengan kemampuan fiskal ya. Ini ada 4 kuadran ya, ada 4 kuadran. Ya, ada yang daerah atau kementerian lembaga punya kapasitas fiskal tinggi, ada yang rendah. Ini yang garis ini ya, vertikal. Ya, yang horizontal itu kemampuan implementasi. Ada kementerian lembaga atau daerah yang punya kemampuan implementasinya tinggi, ada yang rendah. Ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu ya, daerah kita itu punya kapasitas fiskal yang rendah, ya. Kemudian juga kemampuan implementasinya itu juga rendah, ya. Maka KPBU itu akan membantu kita untuk merealisasikan proyek, sekaligus melakukan pemeliharaan dengan baik, gitu ya. Kita nggak punya duit nih, ya.
Tapi kita punya infrastruktur dengan KPBU, maka itu akan terwujud infrastruktur yang diharapkan atau yang diinginkan, gitu ya. Jakarta tinggi dia kapasitas fiskalnya Bapak dan Ibu, tetapi tetap ya dia menginginkan adanya KPBU karena ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan implementasi ya. Kalau dikelola oleh swasta, harapannya itu akan menjadi lebih baik karena swasta punya knowledge, punya kemampuan, gitu ya. Jepang, Australia, Inggris, ya itu negara-negara pionir KPBU. India, itu juga. Tapi kita nggak ngomong India ya, ngomong Jepang, Inggris, Australia. Duitnya banyak apa enggak? Banyak Bapak dan Ibu. Ya, tapi mereka ya tidak mengerjakan semuanya itu dengan secara dilaksanakan sendiri. Ya, beberapa proyek dilaksanakan dengan KPBU karena mereka ingin mengcapture knowledge, mengcapture teknologi, ya, mengcapture layanan yang lebih baik. Ya, jadi kalau kita ngomong KPBU itu bukan semata-mata karena kita nggak punya duit, Pak. Ya, beberapa negara itu bukan karena nggak punya duit, tapi karena ingin layanan yang lebih baik. Ya, nah. Itu tadi sebetulnya pengantar ya, kita memberikan informasi ya, menyamakan persepsi, menyamakan wawasan bahwa KPBU itu sebetulnya sangat diperlukan, sangat dibutuhkan gitu ya. Untuk ya bukan sekedar quote and quote kita nggak punya duit, tapi juga tadi transfer teknologi. Nah, di dalam KPBU kita, di dalam KPBU versi Indonesia, Bapak dan Ibu, ya, itu ada 19 jenis sektor infrastruktur yang bisa dilaksanakan dengan skema KPBU, gitu ya. Baik itu yang sifatnya infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi, ya, kalau saya boleh mengartikan, itu infrastruktur yang dia bisa ngasilin duit. Jalan tol, bandara, ya, itu bisa di KPBU-kan, gitu kan. Kemudian fasilitas sosial, ya, fasilitas sosial, ya, yang itu adalah yang tidak menghasilkan uang. Nah itu juga bisa di KPBU kan. Jadi bukan infrastruktur yang menghasilkan uang saja yang bisa di KPBU kan, yang nggak punya pendapatan pun, ya, yang tidak menghasilkan uang pun itu bisa di KPBU kan. Penjara Bapak dan Ibu, wah, penjara bisa di KPBU kan Bapak dan Ibu, ya. Gimana ya cara balikin investasinya? Ada, nanti kita akan lihat gitu ya seperti apa ya. Penjara itu seperti apa nanti kita akan lihat. Kalau Bapak dan Ibu ya ke Belanda, mendarat di Schiphol Airport, ya. Gak jauh dari Schiphol Airport Bapak dan Ibu itu ada penjara Pak, yang dibangun oleh swasta. 100% uangnya dari swasta, gitu ya. Pemeliharaannya swasta Pak, lampu mati swasta yang betulin, ada pintu rusak swasta yang betulin, ya. CCTV yang tidak bekerja swasta yang akan memperbaiki, gitu ya. Sipirnya tetap pemerintah, gitu ya. Ada. Nah, gimana cara pengembaliannya? Nah, ini hal yang menarik yang kita akan lihat pada slide berikutnya. Tetapi di prinsipnya ya kita memiliki 19 jenis sektor infrastruktur yang bisa di KPBU-kan, ya. Bisa dipipikan, gitu. Bisa dipipikan, gitu ya. Bisa dipipikan, ya. Nah, Bapak dan Ibu, ya. Ini regulasi KPBU, ya. Regulasi KPBU yang ada di negara kita, gitu ya, yang ada di negara kita, yang diatur, ya, melalui peraturan perundang-undangan. Hukum positifnya udah ada nih, kitabnya udah ada nih, gitu ya, kitabnya. Yang pertama Perpres 38 tahun 2015. Perpres 38 tahun 2015 itu merupakan payung, ya, merupakan payung yang kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaan di bawahnya, ya, baik itu peraturannya Bappenas, peraturannya LKPP, peraturannya Kemendagri, maupun peraturannya Kementerian Keuangan. Kan cantik Pak ya. Jadi semua kementerian lembaga itu ikut, ya,
berkontribusi ya, memberikan pengaturan supaya KPBU ini punya basis hukum yang jelas gitu ya. Perpres 38 tahun 2015 itu tentang kerjasama pemerintah dalam penyediaan infrastruktur ya. 19 jenis sektor infrastruktur yang tadi saya informasikan di slide di depan itu ada di Perpres 38 tahun 2015. Nah, Perpres 38 tahun 2015 itu diikuti atau ditindaklanjuti dengan peraturan ya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas nomor 4 tahun 2015. Ini mengatur tentang pedoman umum ya. Mengatur tentang pedoman umum dari mulai perencanaan, penyiapan ya, transaksi sampai dengan proses manajemen kontrak gitu ya. Kemudian ya ada juga peraturan kepala LKPP ya nomor 19 tahun 2015 dan nomor 29 tahun 2018. Ini yang ngatur tentang proses lelangnya. Bagaimana cara kita memilih swastanya, bagaimana kita memilih badan usahanya yang nanti akan membiayai, membangun, memelihara ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai itu akan diserah terimakan kepada pemerintah. Cara memilih badan usahanya itu dengan peraturan kepala LKPP ya. Nah, kemudian ya, kalau di daerah itu ada APBD yang digunakan ya untuk pengembalian investasi gitu ya. Nah, untuk penggunaan APBD sebagai instrumen pengembalian investasi ya itu diatur atau ada peraturannya Permendagri nomor 96 tahun 2016. Kalau di pusat ya pengembalian investasi instrumennya itu berasal dari APBN, maka ada peraturan Menteri Keuangan nomor 260 ya tahun 2016. Nah, di samping itu ada beberapa peraturan terkait ya, terkait dengan penjaminan ya ataupun tadi dukungan pemerintah ataupun kerjasama daerah yang diatur di PP 28 tahun 2018 ya. Jadi peraturan ini sebetulnya sudah lengkap ya dan peraturan-peraturan ini itu insya Allah itu harmoni antar peraturan ya karena nyusunnya bareng gitu ya, tidak ada overlap tumpang tindih antar peraturan gitu ya. Nah itu ada dari sisi peraturan hukum positif. Kalau dari aspek konsepsi ya skema atau framework gitu ya. Nah ini adalah di kotak yang sebelah kiri Pak ya. Di kotak sebelah kiri. Ini sebenarnya adalah resume dari apa yang diatur di dalam peraturan-peraturan tadi gitu ya. Yang pertama itu ada subjek kerjasamanya. Ya, subjek kerjasamanya itu siapa? Siapa yang menjadi wakil pemerintah? Ya, siapa yang menjadi wakil dari badan usaha? Gitu ya. Atau siapa yang bisa bertindak sebagai badan usaha? Ya. Yang pertama Bapak dan Ibu dari sisi pemerintah ya tentu yang bisa melaksanakan perjanjian ya KPBU ya dalam jangka yang panjang itu adalah menteri ya kalau di pusat ya di kementerian atau kepala lembaga untuk lembaga, kepala daerah ya direksi BUMN atau BUMD ya itu adalah bisa adalah aktor-aktor yang bisa mewakili pemerintah di dalam pelaksanaan KPBU ya. Kalau dari badan usaha, ya itu bentuknya bisa BUMN, BUMD, ya badan usaha asing, perseroan terbatas atau koperasi, gitu ya. Nah BUMN di sini ada dua kaki nih. Kalau BUMN yang di sisi kiri itu sebagai quasi government, sebagai wakil pemerintah. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan dia adalah entitas bisnis, ya entitas bisnis murni. Ya jadi memang BUMN, BUMD itu kakinya punya dua. Nah, kemudian objek yang dikerjasamakan itu ada 19 jenis sektor infrastruktur ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ya ada kontribusi pemerintah ya. Ada kontribusi pemerintah. Karena kalau tanpa kontribusi pemerintah itu swasta tidak akan tertarik untuk melaksanakan proyek yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Yang pertama itu pembiayaan sebagian KPBU ya. Jadi ada sebagian yang dibangun oleh pemerintah. Contoh unggulan tadi, pipa-pipa besar itu dibangun oleh Kementerian Cipta Karya, gitu ya, oleh Kementerian PU ya, Ditjennya Cipta Karya ya. Ada dukungan pemerintah ya, grant dari Kementerian Keuangan atau disebut juga VGF
ya. Viability Gap Fund, ya. Itu juga bisa, ya. Dalam kasus unggulan tadi 800 miliar, ya, itu dikucurkan kepada proyek untuk membangun infrastruktur juga, gitu ya. Sehingga beban swasta menjadi berkurang, ya. Nah, yang paling penting juga itu adalah jaminan pemerintah, Pak. Jaminan pemerintah. Kontraknya jangka panjang. 10, 20, 30, 50 tahun, ya. Biasanya si swasta, ya, si badan usaha, ya, quote and quote itu si investornya, dia akan bertanya, ini kontrak jangka panjang jaminanku apa Pak D, gitu ya. Kalau terjadi gejolak siapa yang jamin? Ya, maka kemudian muncul yang namanya jaminan pemerintah. Ya, ada peraturan pemerintahnya. Ya, ada peraturan presidennya. Ada peraturan Menteri Keuangan nih yang mengatur tentang jaminan pemerintah. Ya, nanti kita akan elaborasi itu lebih detail, ya, lebih lanjut, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu, sekali lagi, ya, kami sampaikan ini bukan CSR, bukan sumbangan, ini investasi swasta, gitu ya, investasi swasta. Maka swasta itu harus dapat pengembalian investasi plus keuntungan yang wajar, gitu ya. Pengembalian investasi, Bapak dan Ibu, ya, itu ada 3 tuh yang diatur di dalam skema KPBU. Ya, skema KPBU. Yang pertama, ya, itu bentuknya tarif user charge. Tarif itu tadi sudah dicontohkan. Jalan tol misalnya, ya. Jalan tol. Swasta membangun, ya. Kemudian masyarakat pengguna itu langsung membayar tarif, ya. Langsung membayar tarif, ya. Tarifnya itu tidak dibayarkan kepada pemerintah tentunya, tetapi dibayarkan kepada si badan usaha, ya. Contohnya seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, ada pembayaran ketersediaan, ya. Pembayaran ketersediaan layanan. Availability payment, AP, ya. Apa sih yang dimaksud dengan AP? Ya. Pembayaran ketersediaan layanan. AP, Bapak dan Ibu, ya. Sederhananya, ya, ilustrasi sederhananya, ya, swasta itu membangun. Kemudian, ya, nanti, ya, pemerintah itu mengalokasikan anggaran untuk quote and quote itu mencicil, gitu ya, mencicil. Nah, ini contoh, ya, contoh nih, ya, yang Pak Ari ini, Pak Ari Triandoko laksanakan sekarang itu Rumah Sakit Gorontalo. Ya. Untuk membangun Rumah Sakit Gorontalo itu diperlukan yang namanya CAPEX, ya. Biaya untuk membangun infrastrukturnya itu sendiri, ya. Tentu berikut dengan berbagai fasilitas lainnya. Itu sekitar 800 miliar. Itu baru CAPEX-nya aja tuh, ya. Kemudian di dalam KPBU, ya, tugas dan tanggung jawab dari si swasta itu adalah melakukan pemeliharaan. Tentu di situ ada biaya pemeliharaan selama 20 tahun, ya. Jadi nanti saya mau dikoreksi nih Pak Ari nih. Kira-kira kalau nggak salah itu 1,7 triliunan, ya, total antara CAPEX dan OPEX. CAPEX itu untuk membangun infrastrukturnya, OPEX itu untuk pemeliharaannya, ya. Nah, swasta sudah mengeluarkan uang itu, maka kemudian pemerintah, Pemprov Gorontalo itu melakukan pembayaran cicilan, ya, tahunan. Kalau nggak salah itu 97 miliar per tahun, gitu ya. 97 miliar per tahun. Jadi anggaran APBD itu digunakan untuk mencicil. Jadi AP itu sederhananya cicilan. Tetapi yang harus kita pahami semua, Bapak dan Ibu, ya, cicilannya ini beda dengan cicilan kalau kita mencicil rumah, kalau kita mencicil mobil, ya. Kalau di dalam KPBU yang dibayar itu bukan infrastrukturnya, Pak, tapi layanannya, ya, layanannya. Kalau ada layanan yang tidak, ya, terpenuhi, maka kemudian cicilannya tidak dibayar penuh, ya.
dipotong, ada penalti gitu ya. Contoh balik tadi ya, yang Gorontalo itu pembayaran AP-nya itu direncanakan 97 miliar. Tapi ada service level agreement ya yang dibuat, yang harus dipatuhi, yang harus dipenuhi oleh si badan usaha. Ya. Kalau service level agreement-nya itu tidak terpenuhi, maka tidak akan dibayar penuh ya. Akan dikenakan penalti, akan dikenakan potongan. Wah, tebal tuh service level agreement-nya gitu ya. Itu tebal banget tuh. Contoh ya misalnya nih ya. Kalau ada lampu mati dalam jangka waktu 2 jam itu harus sudah diperbaiki. Kalau dalam jangka waktu 2 jam itu tidak selesai, maka itu akan dikenakan penalti sekian persen. Contoh AC ya. Kalau misalnya AC di ruang operasi, itu kan ada aturannya tuh ya, berapa derajat Celcius. Kalau AC-nya nggak dingin, itu harus diperbaiki. Misalnya harus diperbaiki dalam jangka waktu 3 jam. Kalau tidak diperbaiki dalam jangka waktu 3 jam, maka akan dikenakan penalti. Wah, banyak ininya Pak, potongan-potongannya. Service levelnya banyak. Nah, itu yang harus dipenuhi. Ya, itu yang membedakan dengan cicilan rumah, cicilan mobil. Kalau cicilan rumah, cicilan mobil ada kebakaran, ada bencana gitu ya, itu tanggung jawab kita kan ya. Walaupun ada mekanisme asuransi misalnya ya. Iya kalau diasuransi, kalau enggak gitu ya. Nah, kalau di dalam AP ya, itu menjadi tanggung jawab si badan usaha gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada bentuk-bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan gitu ya. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini bukan tarif, bukan AP ya. Sederhananya ini adalah aspek komersil gitu ya, aspek komersil. Hal apa saja yang bersifat komersil yang bisa digunakan atau bisa menjadi kompensasi bagi swasta ya untuk mengembalikan investasi. Ya. Contoh penjara. Ya, penjara. Kalau di Belanda tadi, ya, duitnya banyak gitu ya, duitnya banyak. Maka penjara itu dengan mekanisme AP, swasta bangun, pemerintah cicil. Tetapi kalau di kita, kapasitas fiskal kita terbatas, duit kita terbatas, maka AP itu tidak menjadi atau belum menjadi pilihan dari teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Mereka minta swasta bangun, terus bayarnya AP. Oh, mereka nggak mau. Ya. Uang buat ngasih makan warga binaan, ya bahasa lainnya dari NAPI, ya. Warga binaan 1 tahun itu 1,7 triliun. Ya. Kalau dipakai bangun rumah sakit seperti Gorontalo itu bisa dapat 2 tuh. Buat kita kasih makan warga binaan. Mereka bilang kapasitas fiskal kita nggak mampu nih, gitu ya. Tapi kami mau ada penjara. Ya, oke, ya. Dibangunkan penjara, tapi terus apa iya tarif? Emangnya ada yang mau masuk penjara terus bayar kayak kita bayar ke hotel atau kayak kita bayar jalan tol? Ya, mustahil. Maka kemudian bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu yang dikembangkan, ya. Dalam contoh misalnya penyiapan lapas di Nusa Kambangan, ya, swasta membangun penjara, tetapi swasta dikasih hak untuk mengelola peternakan sapi. Ya. Jadi lapasnya lapas industri, swasta bangun, kemudian pengembalian investasinya dari peternakan sapi. Atau LRT, kereta, swasta bangun, tetapi swasta dikasih hak untuk mengelola properti. Ya, itu juga bisa. Ya, itu boleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya, tentu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ya, tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ya, nah tahapan yang harus dilalui, ya itu ada 5. Tahapan perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, masa konsesi, sampai selesainya masa konsesi, maka kemudian ada serah terima pekerjaan. Ya, KPBU di kita itu BOT, build, operate, and transfer. Ya. Swasta membangun, swasta melakukan pengoperasian dan pemeliharaan,
Kemudian di akhir masa konsesi itu dikembalikan kepada pihak pemerintah. Ya. Itu menjadi milik pemerintah. Ya, itu adalah skema KPBU yang ada di Indonesia. Baik, sebelum saya lanjut ada pertanyaan dari Pak Nasron dan Pak Kurnia Ilyas. Ya. Pak Nasron, pertanyaannya apa ini ya? Oh, udah hilang. Oh ini pertanyaannya. Pak Nasron. Selamat malam tadi Pak Kurnia Ilyas, siap. Pak Tulus Perlindungan, selamat malam semua. Badan usaha berbadan hukum publik dan badan usaha tidak berbadan hukum, mohon rincian. Iya. Baik ya. Badan usaha berbadan hukum publik ya, dan badan usaha tidak berbadan hukum ya. Jadi di dalam konteks hukum ya, ini juga ada sarjana hukum saya lihat di ini ada Pak Muhammad Alfiansyah SH nih. Nanti saya mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Badan usaha ya, itu kita harus membedakan antara badan usaha dan badan hukum ya. Badan hukum ya, itu adalah entitas yang didirikan tetapi belum tentu dia melaksanakan kegiatan usaha gitu ya. Belum tentu dia melaksanakan kegiatan usaha ya. Yayasan misalnya, perkumpulan gitu ya misalnya, itu adalah paguyuban gitu ya, itu adalah badan-badan hukum yang tidak melaksanakan kegiatan usaha, yang tidak boleh melaksanakan kegiatan usaha. Kalau dia melaksanakan kegiatan usaha, dia harus membentuk ya entitas badan usaha tersendiri di mana dia melakukan in-brand ya, atau penempatan equity-nya di dalam badan usaha tersebut gitu ya. Nah, itu adalah definisi atau perbedaan antara badan usaha dengan badan hukum gitu ya. Badan usaha yang berbadan hukum itu misalnya PT gitu ya. Koperasi itu adalah badan usaha yang berbadan hukum gitu ya. Nah, sekarang ada nggak badan usaha yang tidak berbadan hukum ya? Yang didirikan itu bukan menggunakan akte misalnya ya, atau yang tidak didefinisikan sebagai badan hukum. Ciri badan hukum, dia punya organisasi, ada pengurusnya. Ciri badan hukum, ya dia memiliki harta kekayaan yang terpisah, ya dengan pengurusnya. Ciri badan hukum, dia mampu atau bisa melaksanakan perikatan atau perjanjian. Ya, kalau yang badan usaha tapi tidak berbadan hukum, ya mungkin ada ya, mungkin ada. Saya mau dikoreksi kalau saya salah. CV misalnya, ya. CV itu sepemahaman saya itu bukan badan usaha yang berbadan hukum. Karena harta komanditer ya itu menyatu dengan harta perusahaan, berbeda dengan PT. Ya, harta dari komisaris, harta dari direksi, ya itu terpisah dengan harta dari perusahaan, gitu ya. Nah ini nanti saya mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Alfiansyah gitu ya. Kenapa materinya susah di-download? Nah, ini nanti mohon bantuan dari organizer gitu ya. Kemudian badan usaha perseroan terbatas untuk mengikuti KPBU itu di anggaran dasarnya harus ada persyaratan tertentu atau tidak. Iya, nanti kita akan masuk ke tahapan ya, di mana tahapannya ada perencanaan, ada penyiapan, ada transaksi gitu ya, atau lelang. Di dalam proses transaksi atau lelang itu ada proses prakualifikasi ya. Prakualifikasi tentu ya, badan usaha itu harus memiliki kemampuan ya, baik kemampuan itu bersifat finansial, kemampuan teknis maupun kemampuan administrasi. Ada persyaratan-persyaratan yang memang harus dipenuhi ya. Nanti setiap persyaratan itu akan berbeda untuk setiap jenis infrastruktur gitu ya. Iya, ini dari Pak Alfiansyah nih. Wah, benar Pak, antara badan usaha dan badan hukum yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak Alfiansyah atas dukungannya. Ya, kita balik ke slide ya. Tahapan itu ada 5, tetapi lebih detailnya kita akan bisa lihat nanti di slide ya, yang seperti ini nih. Ya, nanti itu kita akan sampai ke sana, gitu ya. Tapi sebelum kita sampai ke sana, mohon izin ini kita melihat skema dasar ya, skema dasarnya KPBU, struktur umum KPBU ya.
Bapak dan Ibu ya, ini kelihatan nggak ini kursor yang saya mainkan nih? Ya, Bapak dan Ibu ya, badan usaha ya, yang tadi ya, yang sudah kita sampaikan, badan usaha dia akan mengikuti lelang. Ya, lelangnya ikut dengan peraturan kepala LKPP. Badan usaha yang sudah menang lelang nanti, ya, dia tidak otomatis berkontrak dengan pemerintah, tapi dia harus membentuk yang namanya SPC, Special Purpose Company, PT bentuknya, ya PT bentuknya. Contoh ya, contoh misalnya di SPAM Semarang Barat, ya, yang ikut lelang itu Etna sama Medco konsorsium. Kalau nggak salah Etna dan Medco konsorsium, ya. Mereka ikut lelang tuh. Kualifikasinya dinilai, kemampuannya dinilai. Ya ditetapkan sebagai pemenang. Setelah ditetapkan sebagai pemenang, Etna dan Medco itu membentuk PT Semarang Barat. Jadi bentuknya harus PT. Bentuknya harus PT. Nah, nanti si PT ini ya hanya bekerja, ya hanya ada untuk proyek tersebut. Seperti tadi yang SPAM Semarang Barat, PT Semarang Barat itu hanya hadir untuk proyek SPAM Semarang Barat, gitu ya. Hanya hadir untuk SPAM Semarang Barat. Dia ada ketika proyek itu ada, dan dia akan berakhir ketika proyek itu berakhir. Ya. Tujuan SPC ya, supaya kontrolnya mudah, ya, supaya kalau ada government support itu hanya untuk SPC ini, nggak lari ke Etna, nggak lari ke Medco misalnya gitu ya, tapi larinya ke SPC, ya. Nah, SPC ya tentu ada uang yang dia punya, yang dia perlu anggarkan untuk pelaksanaan proyek. Nah, itu biasanya dari equity ya, sponsor, saham. Ya, ini adalah tadi perusahaan-perusahaan yang ikut lelang tadi gitu ya. Tadi misalnya Etna dan Medco membentuk PT Semarang Barat. Maka sahamnya, equity-nya itu milik Medco sebagian, milik Etna sebagian. Mereka menaruh uang di situ. Nah, sisanya itu dia tentu akan mencari dari pihak perbankan. Kalau ada pinjaman itu tidak dihitung sebagai pinjaman pemerintah, tapi pinjaman swasta. Kalau ada default itu tanggung jawab dari pihak swasta, bukan tanggung jawab pihak pemerintah. Nanti si SPC inilah yang akan menandatangani perjanjian dengan pemerintah. Atau kita sebut PJPK, penanggung jawab proyek kerjasama. Ya. PJPK siapa? Tadi ya, menteri, kepala daerah, atau kepala lembaga, ya, tapi bisa didelegasikan pada organ di bawahnya. Nanti si SPC itu juga akan melakukan penandatanganan perjanjian dengan PT PII, Penjaminan Infrastruktur Indonesia, untuk penjaminannya. Nah, sekali lagi tadi karena proyeknya proyek jangka panjang, ya, maka kemudian ya biasanya investor itu akan bertanya, yang menjamin kami siapa? Ya, maka penting kehadiran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Contoh. Pinjam lama, contoh nih Pak ya. Bisa. Contoh, ya contoh. Ya, tadi Rumah Sakit Gorontalo, ya, dibangun oleh swasta, nilainya 800 miliar untuk OPEX-nya, gitu ya, CAPEX-nya sekian miliar, jadi totalnya kalau nggak salah 1,7 triliun. Gorontalo harus menganggarkan 97 miliar per tahun selama 20 tahun, Pak. Selama 20 tahun. Pertanyaannya, Pak, kepala daerah itu umurnya berapa panjang sih, Pak? 5 tahun ya. Kalau dia beruntung bisa 10 tahun. Dewan, Pak, yang mengesahkan APBD, umurnya berapa lama sih? Sama ya, kurang lebih 5 tahun. Kalau dia terpilih kembali, ya itu bisa 10 tahun gitu ya. Ya tentu kalau DPR lebih panjang lah ya, kalau terpilih kembali. Tetapi secara prinsip, Pak, ya, kepala daerah, ya, kemudian dewan yang mengesahkan APBD itu akan selalu berganti dari waktu ke waktu. 20 tahun, Pak, komitmen jangka panjang.
97 miliar harus dibayar setiap tahun. Tiba-tiba terjadi pergantian kepala daerah, terjadi pergantian pimpinan atau terjadi pergantian di dewan. Dewannya nggak setuju, Pak, atau kepala daerahnya nggak mau bayar AP. Nasib proyeknya gimana nih? Berhenti? Enggak, Pak. Di dalam KPBU, Pak, maka ada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Pak, ya. Kalau terjadi gejolak politik seperti itu, ya, maka kemudian, ya, PT Penjaminan Infrastruktur itu akan nalangin dulu, Pak. Bayar ke si SPC. SPC, ini duitnya nih, 97 miliar. Silahkan, rumah sakitnya dioperasikan dan jangan berhenti. Urusan nanti nagih ke pemerintah, biar urusan PT PII. Makanya ada perjanjian regress. Ini salah satu beauty-nya dari PPP, Pak. Ya. Kalau ada gejolak politik, ya, layanan kepada masyarakat itu nggak akan terhenti, Pak. Coba kalau APBN, Pak, murni atau APBD murni, Pak. Ada gejolak politik, Pak. Nggak teranggarkan itu, Pak, untuk rumah sakit. Ya. Rumah sakit berhenti, Pak. Gaji nggak kebayar, obat-obatan nggak kebeli, gitu kan. Alkes itu juga nggak ada, gitu ya. Tapi dengan KPBU, Pak, dengan PPP, Pak, ya, itu nggak akan terhenti, Pak. PII itu akan bayar dulu, Pak, akan nalangi dulu, Pak, sehingga si swasta itu akan tetap bisa melaksanakan tugasnya, Pak, memberikan layanan. Masalah nagih itu urusan belakangan. Daerahnya nggak mau nagih, daerahnya nggak mau bayar, gitu kan, atau kementeriannya nggak mau bayar. Oh, nggak usah khawatir, Bapak dan Ibu, karena PT PII 100% sahamnya itu dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Kalau terjadi seperti itu, PT PII akan lapor pada Menteri Keuangan. Hai Bu Menteri, ini nih daerah Anu, nakal dia nggak bayar ke SPC, kita udah talangin, dia ditagih, itu juga susah. Ya, mohon arahan Ibu, misalnya kan. Nah, tentu nanti Menteri Keuangan itu akan menggunakan instrumen fiskal untuk menghukum daerah. DAU-nya kah, DAK-nya kah, gitu kan? Yang kemudian mau tidak mau itu daerah itu harus membayar. Ya. Nah, ini adalah skema yang ada di struktur umum yang ada di KPBU. Ya, berikutnya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah contoh bentuk ya tadi pengembalian investasi. Ada yang sifatnya user fee, tarif, ya yang ada di sebelah kiri gitu ya. Kalau tarif itu dari pengguna itu langsung masuk ke si SPC tadi, Pak. Kalau ada gejolak turun naik, ya demand atau pendapatan turun, itu menjadi tanggung jawab si swasta. Pemerintah sih nggak mau tahu. Itu urusan lu lah, derita lu lah. Pokoknya kita mau tahu ya layanan itu sesuai dengan yang diperjanjikan. Ya. Nah kalau yang AP tadi ketersediaan layanan ya itu dari APBD, ya APBN itu dibayarkan kepada si badan usaha. Kalau ada pendapatan tarif ya, misalnya rumah sakit kan ada tuh pendapatan tuh, ya. Nah, itu tarifnya itu masuk dulu ke kas daerah atau kas negara. Nanti dari kas negara atau kas daerah dibayar digunakan untuk cicilan, gitu ya. Itu seperti yang Gorontalo. Nanti di hari terakhir Pak Ari itu akan cerita tuh seperti apa bentuk KPBU-nya dari Gorontalo, gitu ya. Nah, ini ada contoh-contoh proyek nih Pak. Ya, ini KPBU tarif nih, gitu ya. Ini Semarang Demak Torut ya. Ini juga ada juga jalan non tol yang di KPBU kan. Tentu ini bukan tarif nih, ini AP murni nih, ya. Dari jalan South Sumatera non tol road atau jalan lingkar luar Sumatera nih ya. Itu nggak ada pendapatan. Nah, ini harus dibayar murni dari APBN. Nah, ini contoh Gorontalo ya. Walaupun pembayarannya itu dengan skema AP, artinya APBD itu harus mencicil, tetapi ada unsur pendapatan di situ. Pendapatan itu masuk dulu ke kas daerah, lalu nanti dibayarkan untuk cicilan. Memang pada tahun-tahun awal ya, kalau di Gorontalo itu masih kurang tuh dari tarif ya, sehingga pemerintah harus mensubsidi. Tetapi kalau nggak salah di tahun ke-7 atau ke-8 ya, itu si rumah sakit itu dari pendapatannya itu sudah bisa untuk mengembalikan investasi, nggak harus lagi disuntik dari APBD, gitu ya.
Nah, ini skemanya, Pak. Skema KPBU ya. Skema KPBU ya, Bapak dan Ibu ya. Tahapannya ya, tadi di awal ya sudah saya sampaikan. Secara besarannya itu ada tahapan perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi dan masa konsesi ya. Itu secara tahapan besarnya. Nah, sebelum kita masuk ke yang detailnya, Bapak dan Ibu ya, kita harus memisahkan dulu. Kita harus memisahkan dulu ya terkait skema KPBU itu sendiri. Secara garis besarnya itu ada dua, Pak. Ada yang namanya solicited project. Kalau solicited project itu prakarsanya dari pemerintah. Usulannya dari pemerintah, idenya dari pemerintah. Tetapi regulasi kita pun ya itu mengenal yang namanya unsolicited. Kalau unsolicited itu prakarsanya, idenya datang dari swasta. Swasta yang datang kepada pemerintah dengan membawa usulan project ya. Jadi Bapak dan Ibu ya, secara garis besar itu secara genus besarnya ya, skemanya itu ada solicited dan unsolicited. Solicited idenya dari pemerintah, unsolicited itu idenya dari pihak swasta ya. Nah, sekarang kita ngomong yang solicited ya. Pemerintah yang punya ide ya. Maka hal yang harus pertama kali dilakukan tentu pemerintah itu menyusun perencanaan ya, identifikasi proyek mana yang layak atau bisa dikerjasamakan dengan skema KPBU. Kalau kita sudah punya proyek yang ingin di KPBU kan, kita lakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan ya, ini kita sesungguhnya ya, idenya, filosofinya adalah ingin menguji apakah proyek ini bisa nggak dilaksanakan dengan skema KPBU ya. Kita akan lakukan yang namanya kajian. Salah satu kajian di dalamnya itu adalah VFM, Value for Money. Sederhananya kita membandingkan. Kalau proyek rumah sakit ini kita bangun dengan APBD, dibandingkan dengan KPBU, itu lebih efisien yang mana? Kalau hasil studi pendahuluan itu menyatakan, ini mah nggak cocok KPBU nih, pakai APBD aja lebih efisien, ya maka nggak harus dengan KPBU. Tetapi kalau hasil studi pendahuluan bilang, ya KPBU itu lebih baik daripada menggunakan APBD ya atau APBN, maka kita akan pergi ke tahapan berikutnya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan proses penyiapan. Kita menyusun business case ya atau pra-FS. Ya, business case itu adalah pra-FS. Pra-FS itu ada yang awal ya, draft awal, ada yang draft final. Outline business case dan final business case. Ya, tapi itu intinya adalah pra-FS. Pra-FS-nya dibikin. Ada 8 kajian yang dikaji di dalam pra-FS. Hukum, kelembagaan, kemudian aspek ekonomi, ya, aspek finansial, aspek lingkungan, ya, dan sosial, aspek bentuk struktur KPBU-nya itu kita kaji, ya. Dukungan pemerintah, jaminan pemerintah apa yang diperlukan, itu juga kita kaji. Ya, ada 8 kajian di situ. Jadi nggak sembarangan tuh kita menyiapkan proyek. Ya, dimulai dari studi pendahuluan, kemudian nanti ada penyusunan pra-FS. Kalau pra-FS jadi, barulah kita lakukan proses lelang atau transaksi dari mulai prakualifikasi, ya, kemudian request for proposal, ya. Memasukkan penawaran ya, penawaran teknis ya. Lalu ada proses evaluasi ya, kemudian penetapan pemenang. Ya, kalau pemenangnya sudah ditetapkan, pemenangnya membentuk SPC, SPC tanda tangan perjanjian. Selesai? Enggak, gitu kan. Setelah tanda tangan perjanjian, si SPC itu harus mampu mencapai financial close. Artinya dapat uang ya untuk melaksanakan project, untuk membangun project ya. Uangnya itu baik yang bersumber dari equity-nya dia ataupun dari lender ya. Harus tercapai financial close. Baru setelah itu ada proses konstruksi.
Ya, kalau konstruksinya sudah selesai, itu ada proses operasi. Ya, kalau operasinya sudah selesai, berakhirnya kontrak, maka kemudian dia sudah terima aset. Ya, itu menjadi milik pemerintah. Itu solicited. Ini adalah contoh-contoh proyek solicited yang menjadi pipeline-nya kami, gitu ya. Ini ada roda berjalan ya. Nah, ini proyek-proyek yang di bawahnya roda berjalan ini itu diharapkan bergerak dari kiri ke kanan ya. Kita ada beberapa success story proyek yang sudah operasi ya. Ada yang sudah konstruksi dan ada juga yang masih dalam proses pelelangan gitu ya. Misalnya contoh nih yang sudah beroperasi nih, Palaparing. Palaparing itu PJPK-nya ya atau yang penandatangan kontraknya itu adalah Menteri Kominfo. Ya, Palaparing ini serat optik kabel, ya kabel kalau nggak salah ini nilainya sampai 11 triliunan nih, gitu ya. Kabel ya sampai 11 triliunan nih, kabel optik ya itu di laut gitu ya, itu ada di wilayah Indonesia Barat, Tengah dan Timur. Jalan tol itu udah nggak seabrek-abrek tuh, yang udah banyak banget tol yang sudah sampai ke konstruksi dan operasi gitu ya. Yang lainnya masih dalam tahap transaksi maupun penyiapan ya. Nah, kemudian unsolicited, Pak. Nah, ini kalau ini swastanya nih, Pak, yang punya ide, yang datang ke pemerintah. Wahai Bapak pemerintah, saya kepengen ngebangun jembatan. Saya kepengen ngebangun bandara. Saya kepengen ngebangun SPAM, sistem penyediaan air minum. Saya ingin ngebangun rumah sakit. Ini saya datang dengan membawa proposal. Sederhananya seperti itu. Swasta datang ya kepada pemerintah membawa FS. Lalu pemerintah akan mengevaluasi, ya, akan mengkaji, ya, akan melakukan proses penilaian PK juga di sini. Ini perusahaan punya kemampuan nggak sih, gitu kan? Dinilai, ya. Kalau menurut pemerintah, oh ini oke nih, ya, bisa diterima. Lalu pemerintah akan bilang kepada si swasta, swasta, silahkan lanjutkan bikin FS. Pemerintah akan meminta swasta bikin FS dan di situ pemerintah berjanji ya nggak akan ada perusahaan lain yang akan atau bisa masuk menawarkan hal yang sama. Ada hak eksklusif ya bagi si perusahaan untuk melaksanakan atau untuk membuat FS. FS-nya dibikin nih. Setelah itu tentu akan dinilai oleh pemerintah ya. Nah, nilainya ini bukan lulus apa nggak lulus gitu ya, tetapi ini seperti proses ujian skripsi aja. Terus bawa draft pertama, kita cara-cara perbaiki. Ini belum sesuai nih dengan keinginan pemerintah. Ini belum sesuai nih dengan untuk kepentingan umum. Silakan dikoreksi. Ya, swasta akan melakukan perbaikan terus sampai kemudian diterima oleh pemerintah. Kalau pemerintah sudah menerima, ya, lalu pemerintah ini akan menetapkan sebagai proyek KPBU dengan skema unsolicited. Proses berikutnya, pemerakarsa itu langsung jadi pelaksana? Oh enggak. Tetap harus dilakukan proses ya. Tetap harus dilakukan proses lelang. Cuma sebagai pemerakarsa, karena dia udah mengeluarkan duit bikin pra-FS, mengeluarkan duit untuk bikin FS, itu kan mahal tuh, ya, itu mahal banget tuh, ya. Tentu waktu lelangnya posisinya beda dengan bidders yang lain. Ada hak ya atau kompensasi yang bisa diberikan. Sebagai inisiator ya waktu lelang dia boleh mendapatkan salah satu ya di antara 3 pilihan. Apakah nilainya ditambah 10% atau right to match ya atau pembelian prakarsa. Nah, maksudnya gini nih. Kalau 10% ya, 10% ya, ketika lelang semua unsurnya itu ditambahin 10%. Ya. Nah, kalau ternyata setelah ditambahin 10% kalah, ya itu deritanya si swasta, ya. Derita lo ya. Ya kalah udah dikasih privilege tambah 10% tetap kalah gitu. Nah, kalau kalah, maka pra-FS dan FS-nya itu menjadi milik pemerintah tanpa ada penggantian. Gitu, tanpa ada penggantian. Atau yang berikut yang bisa dipilih itu right to match. Right to match itu nilainya sama tuh dengan bidders yang lain. Nggak ada tambahan 10%, sama aja gitu ya, sama. Tetapi waktu hasil evaluasi ternyata si inisiator itu kalah ya.
belum diumumin, belum ditetapkan, ternyata kalah, ya, maka si inisiator di kesempatan satu kali lagi untuk menyampaikan proposal menyamai proposal yang disusun oleh si swasta yang ada di urutan pertama, ya, right to match, ya, dikasih kesempatan. Hai inisiator, nilai lu jelek nih, penawaran kemahalan nih, ya, skala sama perusahaan A. Nah, maka si inisiator dikasih kesempatan untuk menyamai penawaran A. Kalau dari hasil penyampaian proposal kembali itu minimal sama, ya, maka yang dimenangkan adalah inisiator, gitu ya, right to match, gitu ya. Atau tidak 10%, tidak right to match, sama saja dengan bidders yang lain, ya, tetapi ketika kalah, maka kemudian pre-FS, FS serta hak cipta yang melekat di dalamnya itu dibeli, ya. Siapa yang beli? Yang belinya nanti si pemenang lelang, jangan pakai uang pemerintah, gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Iya, ini adalah contoh-contoh project unsolicited yang ada di pipeline-nya kami, di pipeline-nya Bappenas, ya, yang dimuat oleh Bappenas, ya, ada nih banyak nih proyek-proyek yang usulan dari swasta yang bahkan sudah sampai ke proses konstruksi, ya. Contoh nih misalnya nih, Bapak dan Ibu yang dari Jakarta nggak? Atau paling nggak pernah nggak lewat tol Jakarta Cikampek tuh yang macetnya nauzubillah min zalik gitu ya. Ada jalanan tol di atas kan yang elevated, ya, yang elevated. Jadi ada tol bawah, ada tol atas. Yang tol atasnya itu lagi dibangun tuh, dibuat. Ya, itu adalah KPBU, ya. Atas inisiasi swasta gitu ya. Atas inisiatif swasta gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dibaca proses perencanaan KPBU. Ini isi dari studi pendahuluan, ya. Kalau Bapak Ibu lihat ini ada 5 hal yang dikaji, ya. Yang paling penting nomor 4 nih, ya, value for money. Kita membandingkan kalau dikerjakan dengan KPBU dibandingkan dengan APBN, APBN itu lebih efisien yang mana? Tapi sifatnya masih kualitatif gitu ya, kualitatif ya. Jangan lupa need analisa kebutuhan. Tadi kan KPBU itu untuk kepentingan masyarakat. Maka di dalam studi pendahuluan itu harus dapat menggambarkan bahwa proyek ini betul-betul memberikan kemanfaatan bagi masyarakat gitu ya. Nah, ini adalah contoh VFM kualitatifnya. Ya. Nah, nanti waktu menyusun pra-FS, Bapak dan Ibu, ya, ada kajian, ya, kajian ekonomi dan finansial, ya, itu juga mengkaji masalah VFM secara kuantitatif, ya. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu lihat, ya, ini real nih, ya, VFM real nih, bukan ngarang-ngarang nih, proyek Palaparing, ya. Proyek Palaparing. Kalau Bapak dan Ibu melihat kotak, ada tulisan PSC, ini Public Sector Comparator. Artinya ini adalah kalau dibangun dengan APBN dan PPP, ini Public Private Partnership kalau dibangun dengan skema KPBU. Setelah dihitung, ya, semua unsurnya unsurnya ditentukan dulu gitu kan, kemudian dihitung angka-angkanya gitu ya. Dan didapatkanlah efisiensi 20,3%. Artinya kalau itu dikerjakan dengan PPP itu akan ada penghematan sebesar 20%. Itu yang kemudian kenapa ya, Kementerian Kominfo itu melaksanakan skema ini karena lebih murah ya, 20% dengan skema PPP gitu ya. Nah, ini contoh lagi ya yang sebelah kanan nih ya. Ada grafik ya, ini grafik yang atas ada bar warna merah ya. Ini ilustrasi kalau dibangun dengan APBN. Kita harus menyiapkan dulu ya di tahun pertama dan tahun kedua. Tetapi kalau di PPP ya dengan skema AP, tahun pertama tahun kedua kita nggak harus ngeluarin anggaran ya. Kita nggak harus ngeluarin anggaran. Semua ditanggung oleh pihak swasta ya. Kita tinggal mencicil saja gitu ya. Nah, ini kalau dibandingkan, ini tentu ada efisiensi di dalamnya gitu ya. Nah, ini isi dari pra-FS ya, ada 8 hal yang dikaji, hukum kelembagaan, teknis, ekonomi, komersil, lingkungan sosial ya, bentuk KPBU, resiko juga di situ dikaji, dukungan pemerintah ya, serta outstanding isu yang harus
pecahkan. Nah, di dalam tahapan penyiapan prosedur kelayakan Bapak dan Ibu, ada beberapa acara yang harus dilaksanakan. Yang paling penting itu adalah konsultasi publik, Pak. Kita ingin mendapatkan masukan inputan dari stakeholders. Kira-kira proyek ini bermanfaatnya buat masyarakat. Kita ingin mendapatkan masukan ya dari OPD ya, atau dari instansi terkait. Ya, kalau misalnya bangun rumah sakit kan kita nggak harus kita nggak mikir cuma rumah sakit doang. Kita harus mikirkan juga suplai listriknya, suplai airnya. Kita harus memikirkan juga jalan aksesnya. Nah, di dalam proses konsultasi publik ini itu kita akan mendapatkan informasi tersebut dan juga harapannya mendapatkan dukungan dari instansi terkait. Ya, nanti di aspek teknisnya itu dikaji juga. Kira-kira infrastruktur apa yang terkait yang harus disiapkan, ya. Baik disiapkan oleh si PJPK-nya, ya, atau penanggung jawab proyek kerjasamanya, atau pihak yang menandatanganinya, atau disiapkan oleh instansi lain yang terkait. Itu dikaji di situ. Nah, kemudian juga ada yang disebut market sounding. Ya. Market sounding, Bapak dan Ibu, ya, ini kita ingin menguji apakah proyek yang tadi kita gagas, kita susun, ya, itu diminati nggak oleh si pihak swasta. Ya, karena ini kan investasi nih, kita menarik minat swasta. Kalau kita menstrukturkan proyek, bikin proyek yang swasta nggak minat, ya percuma, nggak akan sampai ke proses lelang. Maka kita ada proses diskusi, proses dialog, ya, dengan pasar. Kita mau punya rumah sakit nih, kayak gini, nilainya segini. Nanti keuntungannya sekian, ini ya, IRR-nya misalnya 13% ya. Swasta bilang nggak mau kalau 13%. Maunya sekian. Nah, itu ada di proses market sounding gitu ya. Nah, ini hal-hal yang kita lakukan di dalam proses penyiapan gitu ya. Nah, tentu Bapak dan Ibu ya, kesempatan diskusi kita pada malam hari ini terbatas ya. Namun bukan berarti selesai sampai di sini. Kita lebih lanjut terkait dengan PPP. Itu kita ada yang namanya kantor bersama. PPP Joint Office. Isinya ada 6 kementerian dan 1 BUMN. Ada Kementerian Koordinator Perekonomian, ada Bappenas, ada Kemenkeu, ada Kemendagri, jangan lupa ya, ada LKPP, ada BKPM, ya, ada PT PII. Ini masing-masing dari kami ini punya peran sesuai dengan tusi masing-masing. Kalau Bappenas itu perencanaan, Kementerian Keuangan nanti itu terkait dengan dukungan pemerintah yang sifatnya finansial misalnya. Atau fiskal misalnya. Kemudian kalau Kemendagri itu terkait dengan kapasitas fiskal daerah ya, untuk pembayaran AP-nya itu akan dilihat juga oleh Kemendagri. Nah, LKPP ini akan menjadi pendamping Bapak dan Ibu dalam proses pelaksanaan lelangnya. BKPM itu punya tugas untuk memasarkan proyek, mencari investor yang cocok gitu ya, mempertemukan pemilik proyek dengan investor, dinamikanya seperti apa. Termasuk bagaimana cara menaklukkan cerita. Baik, barangkali Tiara itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan itu kami persilahkan. Bu Mutiara. Ya baik Pak, terima kasih Pak Regi. Ini tadi ada yang angkat tangan Pak. Kita kasih kesempatan buat berbincang langsung ya Pak dengan Pak Regi ya. Silakan ini boleh. Rinari Agrian, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, mau nanya ini Pak, untuk Badan Usaha Perseroan Terbatas. Ya. Untuk mengikuti KPBU itu di anggaran dasarnya harus ada persyaratan tertentu apa tidak, Pak? Iya. Untuk PT, kalau dia mau ikut lelang di KPBU, apakah dia harus memiliki persyaratan tertentu atau tidak? Ya, di dalam KPBU Pak ada persyaratan kualifikasi Pak, ya PQ, ya. Itu adalah kemampuan keuangan dan kemampuan teknis. Jadi dari sisi keuangan itu akan dinilai juga Pak oleh panitia lelang. Panitia lelangnya bukan ULP, bukan UKPBJ ya, tetapi panitia lelang yang dibikin khusus gitu ya untuk proses pelaksanaan lelang KPBU ya. Satu Pak, dia harus punya kemampuan keuangan. Kemudian yang berikutnya Pak ya, tentu dia harus memiliki pengalaman ya, punya pengalaman
ya, pengalaman untuk melaksanakan proyek KPBU yang akan dilaksanakan. Kalau dia sebagai kalau di proyek bandara tentu dia harus punya pengalaman di kebandaraan. Kalau proyek pelabuhan tentu dia harus punya kemampuan pengalaman di bidang pelabuhan. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu berkonsorsium, Pak. Ya, berkonsorsium untuk mendapatkan pengalaman yang dibutuhkan. Contoh misalnya nih ya, nanti Pak Ari bisa cerita Rumah Sakit Gorontalo. Kalau saya nggak salah ini ya, kalau saya nggak salah ingat ya, itu ada satu BUMN yang berkonsorsium itu dengan Rumah Sakit Pelni misalnya. Nanti si BUMN itu punya kemampuan untuk membangun infrastruktur Rumah Sakit Pelni, nanti dia punya pengalaman di bidang pengelolaan rumah sakit gitu. Jadi biasanya berkonsorsium, Pak. Seperti itu, Pak. Halo. Halo ya. Ya Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Oh ya, terima kasih. Ini kami sudah banyak berpengalaman di APBD dan APBN, APBD. Nah itu masuk nggak termasuk pengalaman pekerjaan ke dalam nanti KPBU tersebut? Masuk bisa Pak, masuk Pak. Ya baik. Dan itu nanti juga tentu tergantung dari ini ya Pak, dokumen lelang yang disusun Pak. Persyaratan teknis apa yang diperlukan itu nanti tercantum di dalam dokumen lelang Pak. Oh, nah, tapi biasanya berkonsorsium Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Siap. Iya. Baik Pak. Pak Regi, pertanyaan Pak Nasron Azizan ini sudah dijawab belum Pak? Yang Perpres 16 pakai terminologi tender. Apa ya maksudnya nih ya? Mana Pak? Pak Ron, Pak? Nggak ada di saya Pak. Bu? Nggak kedengeran ya? Nggak ada di saya tuh. Nggak ada. Masih nggak ada di nggak ada. Dari Pak Nasron Azizan. Oh, Pak Nasron. Atau kita buka mikrofonnya ya. Silakan Pak Nasron Azizan untuk bertanya dan berdiskusi langsung. Pak Nasron Azizan. Oh ini ya, Perpres 16 pakai terminologi tender. Kayak apa? Oke. Tapi diskusi kita bukan diskusi Perpres 16 ya, Bapak dan Ibu. Beda ini. Bukan. Gitu ya. Perpres berapa ini Pak? Perpres. Kita pakai Perpres 38 tahun 2015. Oke, apa ya? Kurniawan Ilyas mau pergi dengan boleh. Ya, silakan Pak Kurniawan. Boleh, Mbak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Boleh ya, Ya. Pak. Ini kan ada namanya konsorsium ya, konsorsium. Jadi konsorsium ini apakah harus kompleks? Apakah dia konstruksi saja, perencanaan dengan pengawasannya? Apakah begitu konsorsiumnya dimaksud, atau konsorsium dalam bentuk pendanaan ataupun mungkin alat-alat yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi seperti alat-alat berat gitu. Alat-alat berat itu yang dimaksud. Apakah itu yang dimaksud konsorsium dari penjelasan tadi? Baik Pak. Jadi begini Pak, yang pertama Pak. Ya. Kalau di KPBU kontraknya itu kalau dianalogkan dengan Perpres 16, ini adalah kontrak terintegrasi Pak. Oh, iya. Artinya yang merencanakan itu ya si swastanya, yang membangun swastanya, yang mengawasi itu juga adalah pihak swastanya. Nah, kemudian swasta itu bukan sekedar membangun, bukan sekedar mengawasi gitu ya, bukan sekedar dia merencanakan,
tetapi juga dia nanti akan melakukan proses pengoperasian, Pak, pemeliharaan, ya. Di samping dia harus memiliki kemampuan pendanaan, ya. Jadi misalnya nih Pak, misalnya kita mau bangun rumah sakit, tentu kalau kita mencari perusahaan yang mampu membangun rumah sakit sekaligus mampu untuk melaksanakan pengoperasian rumah sakit, gitu ya, dan pendanaan rumah sakit. Kalau single perusahaan, satu perusahaan itu rasanya sulit, Pak. Nah, makanya kemudian dibentuk konsorsium. Misalnya contohnya nanti konsorsiumnya Wika. Ya, Wika nanti dia menggandeng misalnya rumah sakit Siloam misalnya, gitu ya. Nanti menggandeng misalnya perusahaan apa yang memang punya kemampuan keuangan. Nah, jadi 3 perusahaan ini berkonsorsium nih, Pak. Nanti kalau sudah menang lelang, nanti Wika bagian ngebangunnya. Jadi si RS Siloam itu bagian untuk rumah sakit gitu ya, Pak. Nanti kalau ada kerusakan-kerusakan itu bagiannya Wika lagi, misalnya kayak gitu. Nanti pendanaannya itu perusahaan anu gitu. Seperti itu Pak. Jadi konsorsium itu bukan sekedar konsorsium pengawas, perencana dan pembangun, Pak, tetapi lebih luas dari itu. Sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Iya. Ini Pak, tambahan lagi tentang skema KPBU ini on solicitate ya. Halo? Ya. Ini kan ada ini ada tahap perencanaan. Pertanyaan saya adalah apakah tahap perencanaan sebelum penyusunan Renja kah, RKP kah, ataupun KUA PPAS atau PPAS itu sendiri dilaksanakan atau sesudah pekerjaannya? Karena identifikasi proyek ini kan tentu berbiaya juga kan, yang harus mungkin kalau yang sumbernya dari prakarsa pemerintah kan berbiaya kan. Nah, tentu apakah sebelum atau sesudah dari penetapan itu? Iya. Jadi pertama begini Pak, project tadi ada yang solicited, ada yang unsolicited. Kalau solicited itu idenya, prakarsanya itu datang dari pemerintah. Nah, kalau idenya dari pemerintah itu biasanya tertuang di dalam RPJMD-nya Pak, paling nggak Pak. Tertuang di dalam RPJMD, misalnya akan membangun rumah sakit gitu kan. Nah kemudian nanti untuk membangun rumah sakitnya, nah ini kita harus tentukan dulu nih Pak, apakah kemudian akan menggunakan APBD atau dengan skema KPBU. RPJMD kita udah punya tuh Pak. Tinggal kita menentukan ini dengan KPBU atau dengan APBD. Maka kita lakukan penyusunan studi pendahuluan. Dan di studi pendahuluan, ya, itu nanti ya bisa dianggarkan di tahun berikutnya misalnya, atau dilakukan secara swaklola Pak, ya, digunakan sendiri. Di pendahuluan nggak susah kok Pak. Kalau Bapak punya proyek dan ingin bikin pendahuluan di Bappenas, itu bisa Pak magang gitu buat kami. Dan nanti kalau studi pendahuluannya itu sudah selesai, ya, misalnya RPJMD-nya kan misalnya 2020, 2024. Nah di tahun 2020 ya itu kita bikin studi pendahuluan. Ya, bikin studi pendahuluan. Nah, waktu kita nyusun studi pendahuluan, kita harus sudah memulai memikirkan ya biaya untuk proses penyusunan pra-FS, Pak. Iya. Misalnya 2020 itu kita bikin studi pendahuluan, maka di 2021 itu kita sudah harus teranggarkan. Sehingga di 2020 itu kita sudah bisa membetulkan, Pak, untuk biaya penyusunan pra-FS. Nah, itu kalau solicited, Pak, ya. Kita harus menanggung biaya untuk menyusun di pendahuluan dan pra-FS. Nah, kalau unsolicited, Pak, itu usulan dari swasta. Swasta datang, misalnya bilang, Pak, saya mau bangun rumah sakit. Oke, kalau Anda mau bangun rumah sakit, silakan bikin pra-FS. Nah, jadi si swasta yang bikin pra-FS, Pak. Biaya untuk menyusun pra-FS itu adalah si pihak swasta. Kita pemerintah daerah nggak harus mengeluarkan biaya. Nanti kalau pra-FS-nya sudah selesai, kita nilai nih, ini sesuai nggak dengan RPJMD kita, gitu kan? Mungkin nggak ada tuh Pak di RPJMD kita tulisan pembangunan
rumah sakit di wilayah mana gitu ya. Tetapi barangkali di RPJMD kan ada program tuh Pak. Ya, program layanan kesehatan, kesehatan. Nah, itu sudah cukup tuh untuk kita menyetujui ya usulan swasta. Jadi kalau di unsolicited PRFS itu kita mengeluarkan biaya Pak. Duitnya itu dibebankan kepada pihak swasta. Bikin FS-nya juga itu beban si pihak swasta. Termasuk membuat rancangan dokumen lelangnya itu beban swasta. Kita pemerintah itu cuma kayak dosen aja Pak. Ngasih koreksi, ngasih masukan gitu kan. Tapi pembiayaan semua itu tanggung jawab si pihak inisiator gitu Pak. Baik, begitu Pak. Iya, masih ada lagi nih, masih banyak. Bisa nggak? Boleh Pak, boleh silakan. Ya udah. Jadi gini, ini kan pekerjaan ya, halo? Ya, jadi ini pekerjaan sedang berjalan, mulai dari ya sampai terakhir ya secara terima. Di mana kedudukan pemerintah dalam hal ini juga yang memberikan dukungan baik dari APBD atau jaminan dalam hal ya pengawasannya, apakah juga membentuk tim bersama dengan badan usaha tersebut untuk ya mengawasi, karena tentunya harus berjalan sesuai dengan kontrak ya toh, ikut mengawasi pekerjaan tersebut. Itu pertama. Yang kedua adalah terhadap RPJMD. Kalau tidak dimuat di RPJMD, oke lah ada program, indikator, sasaran, target. Kalau tidak dimuat di RPJMD, apakah bisa dimuat di RKP atau KUA dan PPAS itu sendiri gitu, atau maupun di Renja, ya Renja, SKPD, OPD itu pertanyaan. Ya, silakan Pak. Ya, baik Pak. Yang pertama tentu selama jangka waktu pelaksanaan perjanjian 20-30 tahun itu memang harus dibentuk tim Pak yang melakukan pengawasan Pak, yang melakukan pemantauan supaya tadi Pak kualitas itu bisa sesuai dengan yang kita perjanjikan. Kalau yang tadi pembayarannya cicilan Pak, kan itu ada service level agreement, nah itu harus dinilai tuh Pak. Kalau nggak sesuai dengan service level agreement dan cicilannya nggak 100%, itu ada tim. Kalau yang tarif Pak, kualitas juga harus diawasi tuh Pak. Kalau nanti kualitasnya nggak bagus, kita bisa menolak kenaikan tarif itu pada tahun berikutnya. Jadi tim itu memang harus dibentuk Pak, harus dibuat. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah harus bagaimana kalau tidak tercantum di dalam Renstra atau di RPJMD? Apakah itu nanti bisa apakah bisa direvisi? Itu Pak, sebaiknya Pak itu RPJMD-nya itu direvisi dulu Pak, disesuaikan. Nah nanti di dalam penyusunan PRFS itu ada kajian hukum. Nah di kajian hukum itu nanti akan dilihat kesesuaian dengan RPJMD Pak. Biasanya sih Pak, pada umumnya Pak kalau di RPJMD-nya itu belum masuk, itu kami selalu menyarankan mengusulkan RPJMD asalkan memang itu dibutuhkan dan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik. Iya. Terakhir, boleh? Terakhir lagi. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini ada kenaikan harga yang tinggi, bagaimana menyesuaikan dan berapa persentase kenaikannya apabila ada kenaikan bahan, kenaikan upah-upah yang memang harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang memang makin naik setiap tahunnya gitu. Bagaimana dia penyesuaian dalam kontraknya gitu, amandemen ya. Pertama begini Pak, kita kan tadi menyusun PRFS Pak. Nah di dalam PRFS itu kita sudah menghitung Pak, menghitung kemungkinan ada kenaikan entah inflasi kah dan lain sebagainya yang kemungkinan akan terjadi. Itu biasanya sudah dimasukkan ke dalam financial model Pak. Sehingga harga
atau nilai investasi yang ditetapkan di dalam PRFS itu sudah memperhitungkan terjadinya kenaikan harga. Tetapi Pak, ya misalnya begitu sudah dihitung, taruhlah itu 200 miliar, ya taruhlah 200 miliar itu sudah memperhitungkan Pak, gitu ya, kemungkinan kenaikan harga. Terus lelang nih Pak, lelang kan tentu harganya bisa aja bukan 200 Pak, gitu ya. Dan misalnya harga yang menjadi salah satu indikator, misalnya perusahaan A itu menawar di 190 taken kontrak. Nah begitu kontrak sudah diteken, ya kemudian di kemudian hari terjadi kenaikan harga yang wajar, maka itu tanggung jawab dari swasta. Pemerintah nggak punya kewajiban itu Pak. Termasuk juga kalau terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan Pak, gitu ya. Terjadi resesi, terjadi currency gitu kan Pak. Nah itu karena yang anjlok gitu ya, yang kita alami dulu. Nah itu semua tanggung jawab dari pihak swasta, bukan tanggung jawab dari pemerintah. Itulah keuntungan kita Pak dari pemerintah kalau kita terikat perjanjian KPB. Ya, resiko itu menjadi tanggung jawab dari pihak swasta. Maka kemudian di dalam PRFS itu ada kajian resiko kan Pak. Nah, itu kajian resiko itu yang kemudian diperdalam. Begitu Pak. Oh ya, makasih Pak. Oke. Ya. Baik, Mbak Mutiara. Ya Pak, sudah. Mutiara. Udah ya. Regi. Besok kan masih ada lagi tuh. Besok masih ada Bu Nita, masih ada Betul. Cuman ada satu nih Pak yang bertanya, kenapa masih sering menggunakan istilah lelang katanya Pak? Oh, gini ya, ini untuk simplifikasi aja gitu kan. Untuk kemudian komunikasi aja gitu kan. Karena kita nggak pakainya bukan pakai Perpres 11 ya. Kita pakainya Perpres 38. Kalau di Perpres 38 itu istilahnya itu transaksi. Nanti kalau saya pakai istilah transaksi, Bapak dan Ibu bingung lagi, apa ini transaksi gitu kan? Jual beli apa gitu kan? Nah, bukan ya. Di dalam KPBU istilahnya transaksi. Tapi untuk simplifikasi di sini saya menggunakan bahasa lelang lah, bahasa umum ya, yang kita pahami bersama gitu ya. Jadi ini dikeluarkan dulu lah pemahaman kita dari konteks Perpres 16. Begitu Mbak Mutiara? Iya. Terus apa nih kesimpulannya materi hari ini Pak Regi? Silakan boleh kalau biar. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu ya, KPBU ini itu bisa membantu kita untuk menyediakan infrastruktur lebih cepat. Ya, jadi kalau kita perlu rumah sakit 2 tahun itu akan terbangun, duitnya duit swasta. Beda kalau misalnya pakai APBD kan, 800 miliar Gorontalo itu kita harus multi-es berapa tahun tuh, gitu kan? Dicicil. Ya dicicil nanti belum tentu kualitasnya itu bisa terjaga. Kalau ini dibangun 2 tahun, berat oleh swasta, uangnya uang swasta. Swasta itu juga nggak akan main-main melakukan proses pembangunan, karena dia bertanggung jawab terhadap pemeliharaan. Kalau dia main-main waktu ngebangun, dia tentu akan menanggung biaya yang lebih besar di pemeliharaan, gitu ya. Nah, jadi memang KPBU itu punya banyak keuntungan dibandingkan dengan skema yang diatur di pengadaan Perpres 16. Begitu barangkali kesimpulannya, Mbak Mutiara. Oke, jadi baik. Terima kasih nih kepada Pak Regi sudah berbagi ilmunya. Jadi ini kita tutup ya Pak Regi ya? Dilanjutkan besok. Siap. Ya, baik. Oke. Ya. Jadi makasih banyak sekali lagi kepada Pak Regi yang sudah berbagi ilmu. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Andi dan LPKN yang sudah memfasilitasi acara ini berlangsung. Jangan lupa besok masih ada materi lainnya yang akan disampaikan oleh narasumber yang kompeten lah.
Terus jangan lupa subscribe YouTube LPKN Official. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempurna terjawab. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan diskusinya di lain kesempatan. Demikian webinar pada malam hari ini. Saya tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Regi. Ih, Pak Andi baru muncul pas sudah ditutup. Enggak, muncul udah dari tadi. Jadi rekan-rekan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira belum terjawab ya nanti bisa ditanyakan di grup, nanti kami sampaikan ke narasumbernya. Oke, terima kasih Pak Regi, terima kasih Mbak Mutiara, terima kasih rekan-rekan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat. Mungkin kegiatan ini kecil ya, mudah-mudahan efeknya bisa besar seperti itu. Oke, terima kasih. Amin. Amin ya Rabbal Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.